Selamat datang di ACM TV. Studio ACM TV akan ringkaskan film Scoop yang rilis tahun 2020. Kamu yang ingin berlangganan, klik tombol subscribe yuk. Terima kasih udah subscribe. Tetap lama, pilih posisi strategis, sediakan cemilan, plus minuman. Enjoy! Scooby! Middle name? Dooby? This mangy stray's coming with me. He's not a stray. Would always be without you. I'll never take it off. Like the wind we I feel lost at sea. I love it. Trick or treat! And this is Scooby-Doo. Nice to meet you. Whoa. Shaggy and Scooby were taken? Cerita dimulai di kawasan pantai. Seekor anjing bernama Scooby mencuri daging Jiro dari sebuah toko makanan Yunani. Sang penjual hanya bisa berteriak minta dikembalikan dagingnya. Polisi pantai yang sedang patroli mengejar Scooby. Show me the meaning of being. Terjadi kejar-kejaran di arena skateboard. Polisi kehilangan jejak karena Scooby sembunyi di balik gundukan pasir. Seorang anak laki-laki bernama Northvale, biasa dipanggil Shaggy, sedang berjalan sendirian di pantai. Ia sedang mencari teman. Ia melihat dua gundukan pasir. Ia menggelar tikarnya dan menyiapkan sandwich. Ia menamakan gundukan itu Sally dan Sandy. Shaggy cerita tentang kesepian dan kesendiriannya. Scooby mendengarkan dari balik gundukan pasir. Tiba-tiba, Scooby menampakkan dirinya di sela gundukan pasir. Shaggy terkejut, begitu juga Scooby. Akhirnya, Shaggy menawarkan sandwichnya. Scooby kurang tertarik dan mengambil dagingnya. Shaggy kaget tapi senang. Scooby membagi dagingnya. Gaya bets dah Scooby, mereka makan berdua. Shaggy kira ada biji merica dalam daging, padahal itu pasir. Tiba-tiba, polisi muncul mengejutkan mereka. Polisi menanyakan nama anjing itu. Shaggy secara kreatif mengambil nama dari buku snack, mengarang nama tengah dan akhir. Polisi katakan tidak ada sanksi untuk kerusakan dan pencurian bagi anjing pemilik nama tengah. Lalu ia pergi. Shaggy membawa Scooby pulang dan memperlihatkan kamarnya. Ia memperkenalkan mainannya, Blue Falcon dan Dynamite. Shaggy memberi kalung inisial SD kepada Scooby. Scooby menyukainya dan janji tidak akan melepaskannya. Mereka terharu dan berpelukan. Setelah menghadiri pesta Halloween, mereka beranjak pulang. Shaggy memuji kostum Scooby. Di tengah jalan, mereka bertemu dua anak nakal memakai skateboard. Mereka merebut permen Shaggy dan melemparkannya ke dalam rumah keluarga Rigby yang angker. Tiba-tiba, datang tiga anak baik yaitu Velma, Daphne, dan Fred. Mereka ingin membantu mengambil permen Shaggy. Fred memberikan permen kepada Shaggy. Ketika mereka akan keluar rumah, pintu lemari berbunyi. Velma meyakini hantu itu tidak ada. Velma memberanikan diri membuka pintu lemari. Di balik pakaian, muncul makhluk dengan mata bercahaya. Ia melayang-layang dan ingin menangkap anak-anak itu. Ketika di lantai 2, Velma melihat ada besi penyangga makhluk itu. Fred mengambil kapak yang ada di dinding dan melemparkan pada besi itu hingga terpotong. Makhluk itu terjatuh. Daphne dan Velma bekerja sama, mengikat, dan Fred berlari menabrak makhluk itu. Setelah melihat dari dekat, makhluk itu menggunakan topeng Halloween. Ketika topeng dicabut, ternyata makhluk itu adalah Tuan Rigby. Shaggy dan Scooby menemukan gudang barang curian di belakang lemari. Faktanya, Tuan Rigby adalah seorang pencuri. Beberapa tahun kemudian, mereka tumbuh dewasa dan membentuk perusahaan detektif bernama Mystery Inc. Mereka rencana mengembangkan dengan menerima kasus-kasus besar. Mereka bertemu calon investor yang terkenal di televisi, yaitu Simon Cowell. Simon katakan, untuk sukses membutuhkan kerja keras dan tekad. Ia juga katakan tak bisa investasi kalau ada Shaggy dan Scooby karena anggap mereka tak berguna. Daphne membela dengan alasan persahabatan. Shaggy dan Scooby kecewa karena tidak diinginkan investor. Mereka pergi bermain bowling. Tiba-tiba, bola dan pin berubah menjadi makhluk aneh.
seperti robot. Shaggy dan Scooby harus berlari menghindar karena jumlah mereka yang sangat banyak. Akhirnya mereka terdesak. Tiba-tiba muncul cahaya dari atas. Cahaya itu mengangkat mereka ke pesawat di atasnya. Di pesawat, Blue Falcon menyambut Shaggy dan Scooby dengan presentasi selamat datang di Falcon Fury. Since the dawn of time, the Falcon has been worshipped. Shaggy dan Scooby senang luar biasa. Mereka saling mencubit untuk membuktikan jika ini bukan mimpi. Shaggy dan Scooby merasa bahwa itu bukan Blue Falcon. Blue Falcon yang ditemui Shaggy adalah Brian, putra dari Blue Falcon senior yang telah pensiun. Tiba-tiba, alert pesawat berbunyi. Rupanya, pesawat Dick Dastardly mengejar mereka. Kejar-mengejar antar kedua pesawat terjadi sangat seru. Misi Blue Falcon sesungguhnya memastikan Dick Dastardly yang telah memiliki satu tengkorak Cerberus tidak mendapatkan yang kedua. Dengan tombak penangkapnya, Dick berhasil menangkap sayap Falcon Fury. Dynamite menuruti perintah Didi untuk balikan polaritas dari sinar traktornya. Hal ini membuat pesawat Dick berhenti menarik. Tali tombak terlepas. Kedua pesawat berputar-putar vertikal ke arah berlawanan. Akhirnya, mereka lolos dari kejaran Dick. Shaggy dan Scooby shock, wajah mereka jadi keriting. Mereka takut minta diturunkan. Lucu banget dah. Blue Falcon membuka rekrutmen dalam timnya untuk Shaggy dan Scooby. Shaggy menolak, tapi Scooby meyakinkan agar mereka tidak lagi dianggap tak berguna. Di Takamoto Bowl, Fred, Velma, dan Daphne baru tiba. Mereka menanyakan pelanggan bernama Shaggy dan Scooby kepada resepsionis. Resepsionis memberitahu bahwa orang yang mereka cari dikejar oleh semacam robot. Ketika terdesak, ada cahaya biru yang mengangkat mereka ke langit. Fred menyangka mereka diculik. Resepsionis memberikan benda yang mirip robot tersebut. Velma menganalisa robot tersebut dan menemukan sehelai rambut. Dengan mesin analyzernya dan cek demografi, Velma menemukan bahwa rambut itu berasal dari Dastardly Demolition yang dimiliki Dick Dastardly. Dari catatan kepolisian, ditemukan pencurian artefak arkeologi Peru, yaitu kepala seekor anjing purba raksasa. Di pesawat Dick, Dick kecewa dengan robot-robotnya yang disebut Rotten, yang gagal mengambil Scooby. Ia mengganti kepala Rotten dengan kepala vacuum cleaner untuk mengancam robot yang lain jika gagal. Di Falcon Fury, Didi mencari tengkorak kedua berdasar gelombang panas dari energi supranatural tengkorak. Didi menemukan titiknya di gurun Gobi. Blue Falcon membantah, ia lebih percaya followernya yang informasikan di Rumania. Blue Falcon memaksa, walau Didi telah mendebatnya. Dynamite ingatkan, Blue Falcon juga pernah salah soal Tinder. Di mobil misteri mesin, Velma berdasar jejak curian silsilah anjing Dastardly. Ia menemukan bahwa Scooby-Doo keturunan terakhir Veritas. Anjing berubah Alexander Agung, raja kekaisaran terbesar masa sejarah kuno. Blue Falcon tiba di Rumania. Pesawat Dick juga tiba. Itu adalah jebakan Dick. Dick katakan bahwa ia sudah ambil tengkorak kedua. Pasukan Dick menyerang dengan tembakannya. Blue Falcon, Dynamite, Shaggy, dan Scooby melarikan diri dengan roller coaster. Dick mengejar, tapi gagal lagi. Roller coaster diangkat ke pesawat oleh Didi. Rotten di mobil misteri mesin mengirim lokasi Fred, Daphne, dan Velma berada. Mobil polisi mengikuti mobil mereka dan menghentikannya. Itu hanya akal-akalan. Dick yang menyamar. Dick berhasil menangkap mereka dan membawa ke pesawatnya. Di Falcon Fury, Blue Falcon memberi kostum pahlawan pada Scooby. Hal ini karena Dastardly katakan bahwa Scooby adalah kunci. Blue Falcon merubah penampilan Scooby dengan kostum barunya. Fred, Daphne, dan Velma dipenjara Dick. Rotten berkepala vacuum cleaner lewat di depan mereka sembari bersin. Daphne membantu Rotten agar tidak bersin lagi. Rotten sayang dan memeluk Daphne. Velma memanfaatkan Rotten untuk membuka pintu penjara. Dick telah mengumpulkan dua tengkorak dengan energi supranatural dua tengkorak itu.
Ia ditunjukkan tengkorak terakhir ada di Gunung Mesik. Fred, Daphne, dan Velma mendengar hal itu. Mereka ingin ingatkan Blue Falcon. Berdasar petunjuk rotan vacuum cleaner, mereka ditunjukkan ruang komunikasi. Velma mengutak-atik alat komunikasi dengan cara belakang. Tidak sengaja, ia berhasil meretas dynamite. Velma terhubung dengan Didi. Ia menyampaikan informasi Gunung Mesik. Fred menemukan banyak gambar ditempel di dinding. Salah satunya, gambar gembok. Itu adalah gembok gerbang menuju dunia bawah. Tempat di mana Alexander Agung dan Pritas membangun gerbang untuk melindungi harta yang melimpah. Hanya Alexander Agung atau Pritas dan keturunannya yang bisa membuka gerbang itu. Velma membuka tirai yang terdapat gambar Matli. Ia adalah anjing pembantu Dick dalam konspirator kriminal. Tiba-tiba Dick masuk ke ruangan itu. Ia marah besar melihat mereka. Daphne bertanya kepada Dick, "Siapa Matli?" Dick jelaskan bahwa ia membuat sebuah portal pintu belakang menuju dunia bawah. Mereka bergembira melihat banyak emas yang bersinar. Ia katakan, Matli memaksa masuk. Padahal sebaliknya, Dick licik dan bohong. Matli masuk tetapi tidak bisa kembali, karena itu adalah portal satu arah. Dick katakan walau ia buat banyak portal, Matli tidak akan kembali karena ia bukan kunci. Falcon Fury akan tiba di Gunung Mesik. Sebelum tiba, Sayagi telah kembali ke kursinya sehingga ia terlontar ke sana dan kemari. Panas dari ventilasi panas bumi menciptakan ekosistem yang unik. Mereka turun dari pesawat. Sayagi tidak mau ikut karena anggap ia bukan pahlawan. Ia ajak Scooby untuk tinggal. Tapi Scooby katakan ia adalah kunci. Sayagi kecewa pada Scooby sejak ia lepaskan kalungnya. Alat digital Didi dan Dynamite tidak berfungsi. Akhirnya, Blue Falcon mengandalkan penciuman Scooby. Scooby menemukan penghuni Pulau Misteri. Ia mengantar Blue Falcon dan Scooby ke tengkorak yang ia sebut Slack Hoople. Fred tiba dekat Falcon Fury dan ia memanggil Sayagi. Fred katakan bahwa Destroyer menangkap Velma dan Daphne. Fred ingin bertemu Scooby. Blue Falcon dan Scooby tiba di tempat tengkorak berada. Blue Falcon katakan misi selesai dan minta tengkorak diangkat. Penghuni pulau yang mengantar tadi katakan untuk membawanya harus mengalahkan ia sebagai penjaganya. Ternyata ia bernama Captain Caveman. Captain Caveman marah dan jadikan Blue Falcon seperti mainan. Begitu juga Scooby yang tidak berdaya. Ketika nampak sudah tidak ada harapan, Didi datang menantang Captain Caveman. Dynamite juga ikut dan berhasil mengalahkan Captain Caveman. Mobil Fred datang menabrak pintu gerbang arena. Fred menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya bahwa ia adalah Dick yang sedang menyamar. Dengan pesawatnya, Dick mengambil Scooby dan tengkorak terakhir. Tak lupa juga ia menjatuhkan Daphne, Velma, dan Fred. Didi dan Dynamite berhasil menangkap mereka. Blue Falcon tak sengaja menangkap Fred. Mereka terkejut bahwa Falcon Fury telah dirusak oleh Dick. Blue Falcon hampir berkelahi dengan Fred karena saling menyalahkan. Sayagi memisahkan dan menyemangati mereka dengan retorikanya dan melawan Dick. Pesawat Dick tiba di Athena, Yunani. Ia menurunkan 3 tengkorak dan Scooby di lokasi gerbang dunia bawah. Energi supranatural tengkorak itu merubah bangunan dan semua yang ada dulu kembali seperti semula. Blue Falcon dan lainnya tiba menggunakan mobil misteri mesin yang bisa terbang karena dipasang peluncur Falcon Fury yang masih berfungsi. Mobil mereka dibidik untuk ditembak pesawat Dick. Rotan vacuum cleaner melihat Daphne dibidik sehingga mengganggu rotan yang akan menembak. Sasaran bergeser sehingga mengenai peluncur. Mobil jatuh, tetapi Dynamite masih bisa menahan sehingga mobil tidak terhempas kencang. Dick memasang cakar Scooby pada pintu gerbang. Seketika, pintu bercahaya dan terbuka. Dick terkejut karena Cerberus keluar dari pintu itu. Ia dan Scooby melarikan diri, begitu juga orang-orang yang ada di situ. Scooby mendatangi mobil misteri mesin dan menyelamatkan mereka. Sayagi akur dan berpelukan dengan Scooby. Begitu juga anggota tim lainnya. Dick menemukan harta karun.
Ia bertemu Matli yang ia kira telah meninggal. Ternyata, Matli hanya berpura-pura. Mereka berdua melepas kangen berdua. Fred meratapi mobil misteri mesin yang rusak. Ia tidak dapat menahan emosi untuk melawan Cerberus. Usahanya sia-sia. Cerberus dengan mudah membuatnya terpental. Shaggy dan Scooby menyusun strategi. Timnya memuji ide bagus mereka. Cerberus mengamuk dengan menghancurkan bangunan di dekatnya. Perlawanan melawan Cerberus sangat seru. Bahkan para Rotten ikut membantu. Blue Falcon yang sangat khawatir menghubungi ayahnya. Dynamite katakan tidak perlu. Dynamite menyemangati Blue Falcon bahwa ia bisa. Ia beri contoh Shaggy dan Scooby walau dengan cara unik mereka. What? Too excited on the takeoff. Here, Poochie boy. Mereka harus saling merebut peran ketika harus berada di dalam atau di luar pintu gerbang. Akhirnya, Shaggy yang berada di dalam pintu ketika Scooby memasang cakarnya, serta merta cahaya naik ke langit dan melingkupi bangunan kembali menjadi reruntuhan. Scooby sedih dan meratapi Shaggy, begitu juga Fred, Daphne, dan Velna. Tiba-tiba, muncul monumen Alexander Agung dan Peritas. Scooby minta Shaggy untuk pulang. Shaggy disentil keluar dan bertemu Scooby. Mereka bahagia bertemu kembali. Shaggy memasangkan kalung Scooby. Para Rotten menangkap Dick dan Matli. Blue Falcon membawa dan menahan Dick dan Matli. Mereka membuka kantor Mystery Inc. sekaligus membuka kafe di kawasan pantai. Blue Falcon meramaikan pembukaan dengan menjadi DJ. Dia juga memberikan mobil baru untuk Mystery Inc. Film selesai. Pesan yang bisa diambil, jangan remehkan persahabatan. Percaya diri pasti bertambah. Jadilah berani dan bermanfaat. Niscaya kamu akan berhasil. Dukung kami dengan subscribe, like, share, komen, dan notifikasi ya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam untuk orang-orang yang dekat di hatimu. Bye-bye.